penduduknya berjauhan, transportasi tidak seperti sekarang. Nah, sehingga akhirnya timbullah dualisme hukum di tengah masyarakat. Pada saat itu yang menjadi rajo adalah orang kaya hitam. Maka oleh orang kaya hitam dikumpulkanlah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Tapi secara kebetulan tidak ada dari agama lain. Yang ada hanya agama Islam dan tokoh adat. Berkumpullah di Bukit Seguntang Tebo. Di sana mereka mengadakan rapat dengan tema menyatukan adat dengan syarak. Maka keluarlah di situ adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Di Bukit Seguntang itu ada proklamasi. Proklamasi Bukit Seguntang itu isinya 9, tapi sekiranya tidak perlu saya uraikan di sini. Barangkali dalam buku saya sudah ada, dalam buku Supit Gading Damai itu sudah ada. Jadi ada 9, bentuk negara berubah, kemudian diadakan tapal batas, ditetapkan pucuk undang menjadi apa nama itu, menjadi dasar negara, nah sekaligus menjadi sumber hukum. Inilah yang kita pegang sekarang, yaitu hierarki dari hukum adat Jambi itu lahirnya di Bukit Seguntang. Jadi susunan, kalau negara kita kan di atasnya Pancasila, di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya ada undang-undang tentang perkawinan, tentang tanah, tentang agraria segala macam. Nah, kalau negara kerajaan Melayu dulu, di atasnya adalah Pucuk Undang 65. Pucuk Undang 65 itu diantaranya tangga batu, cermin kedam tak kabur, lantak dalam tak goyah, kaping tak terkesu, kato mepakat, tak lapuk di hujan, tak lekang tak panas. Ini 5 ini dulu menjadi sumber, menjadi dasar negara, sekaligus menjadi sumber hukum. Ini yang tidak dipahami oleh anak-anak muda sekarang. Kalau yang kali. Nah, di bawah itu ada namanya hukum dasar. Kalau sekarang kita mengatakan kalau negara Republik Indonesia ini punya Undang-Undang 45, maka negara kerajaan Melayu dulu mempunyai hukum dasar yang 5 atau Undang-Undang Dasar juga 4, adat yang 4. Adat yang sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Semua hukum di muka bumi ini pasti masuk ke situ. Maka dia dikatakan hukum dasar. Nah, di bawah Pucuk Undang 65 ada hukum dasar tadi, dan di bawahnya maka dibagilah kepada hukum adat 9 pucuk. Jadi Jambi inilah yang mempunyai hukum adat yang sudah terinci. Hukum perorangan, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah, rimba dan air, undang rajo, undang kampung, undang lari jaju, dan undang 20. 9 hukum inilah yang mengatur kehidupan bermasyarakat orang Jambi, mulai dari kandung ibu sampai di kandung bumi. Nah, begitu. Nah, jadi ini ditetapkan di Bukit Seguntang. Ingat, pada saat rapat di Bukit Seguntang menyatukan adat dengan syarak, lahirlah di sana Piagam Bukit Seguntang. Lalu wilayah Jambi waktu itu mulai dari Tanjung Jabung sampai Kutu Bayu. Merangin, Kerinci belum masuk daerah Jambi, masih di bawah bendera Pagaruyung, walaupun Raja Pagaruyung tidak pernah datang ke Kerinci. Nah, pada tahun 1530 atau sebelumnya 1526 terjadilah perang antara Kerinci dan Jambi. Singkat cerita, Kerinci menjadi wilayah Jambi. Maka otomatis Kerinci dan Merangin diberilah menjadi sebuah kerajaan dengan rajonya Pangeran Temenggung Kabul Bukit. Otomatis waktu itu hukum adat Jambi yang kita sebut dengan Taliti, adat usul syaraknya, masuk ke Merangin dan Kerinci, terjadilah dualisme hukum di situ. Nah, Merangin dan Kerinci yang tadinya menganut hukum Minangkabau yang oleh orang Jambi disebut dengan undang,
maka terjadi dualisme. Akhirnya oleh Pangeran Temenggung pada tahun 1530 diadakan rapat di Bukit Laut untuk menyatukan menyatukan undang dengan teliti. Maka akhirnya leburlah yang mana yang undang, yang mana yang teliti, lalu menjadi hukum adat berseni syarak berseni kitabullah. Nah, itu rapat adat yang kedua. Jadi yang pertama 1502 Masehi di Bukit Seguntang menyatukan adat dengan syarak. Yang kedua di Bukit Senyap Laut menyatukan undang dengan teliti. Lalu berikutnya Jambi dijajah oleh Belanda. Walaupun waktu itu raja belum menyerah kepada Belanda, tapi hampir seluruh daerah di Jambi ini telah tunduk kepada Belanda. Maka pada saat itu diadakanlah rapat adat di Bukit Tinggi. Pesertanya bukan Jambi saja, termasuk Minangkabau, Rejang Lebong Pat Patulai, Demang Selbaran Palembang, Tuanku Hitam dari Istana Air Manis Indrapuro, dan termasuk Raja Pagaruyung. Rapat adat di Bukit Tinggi. Waktu itu Belanda, orang Belanda ini dia sudah menjajah kita. Dia mau memperlakukan hukum pidana. Maka diputuskanlah di Bukit Tinggi itu, pertama, hakim adat tidak boleh mengadili perbuatan pidana. Maksudnya, misalnya kalau orang membunuh orang, mati orang. Perbuatan membunuh ini tidak boleh diadili oleh hakim adat. Tapi hakim adat mengadili akibat adanya orang mati. Ada orang mati, maka ada yang yatim, ada yang marah, ada yang jando, ada yang sedih, macam-macam. Ada orang yang dendam. Nah, inilah yang diadili oleh adat sehingga orang yang kacau balau tadi bisa rukun kembali seperti semula. Itulah yang dicanangkan oleh Kapolda dan Kejati sekarang, restoratif justice itu, mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Jadi orang adat sudah duluan. Nah, kemudian hakim adat tidak boleh menjatuhkan hukum badan. Kalau dulu kan ada hukuman mati, hukum buangan, hukum kerja paksa, hukum masuk penjara. Sejak 1842 Masehi tidak boleh lagi. Yang ada hanyalah hukum cuci kampung, beras 100 seko kalau orang membunuh orang. Lalu ada denda adat, kecik babatu gedang babungkal baiku berkepalo, didenda dengan emas sekian sesuai dengan kesalahannya. Apakah hukum bangun, apakah itu pampas, apakah itu denda itu. Nah, lalu disitulah ditetapkan gaji hakim adat. Tidak ada satu aturan dalam hukum adat yang mengatur tentang gaji hakim adat selain dari yang dilahirkan di Bukit Tinggi itu, kecik babatu gedang babungkal baiku bakupalo. Kecik babatu itu 10% untuk hakim yang menyidangkan perkara. 90% disebut dengan gedang babungkal bakupalo, itu menjadi hak milik dari korban. Bukan seperti hukum bangun yang ada sekarang. Orang adat makan kerbau, korban tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah. Saya mengatakan itu kerbau haram. Saya mengatakan itu hukum jahiliyah. Nah, begitu. Ini diputuskan di Bukit Tinggi. Kemudian di Bukit Tinggi pula lah diatur standar uang bangun. Hukum bangun itu ada 6 macam. Bukan satu seperti sekarang ini. Ada yang disebut dengan bangun setengah tigo. Bangun setengah tigo itu membunuh dengan sengaja dan berencana. Atau satu perbuatan. Banyak orang mati, lebih dari satu. Misalnya ada orang nikam orang hamil yang nikamnya. Maka yang mati lebih dari satu. Nah, atau kalau ada orang pacarnya kawin dengan orang lain. Ketika orang ini pesta, dilemparkannya granat. Ada 200 orang mati. Lalu kalau ditanyakan dengan hakim adat sekarang, berapa potong kerbau? 200. Saya kira kalau 200 potong kerbau satu kampung, jangankan makannya, ngurus nak motongnya beda berpening kepala itu. Nah,
Motong kerbau tetap satu, tapi dendanya tinggi. Nah, denda inilah yang disebut dengan di Bukit Tinggi, di Bukit Rapat Bukit Tinggi itu dengan bangun setengah tiga. Dendanya paling tinggi 960 emas. Kalau digramkan sama dengan 2.400 gram. Itu diputuskan di Bukit Tinggi. Jadi di situ diputuskan ada bangun setengah tiga, ada bangun sudah, ada bangun sadu amat, ada bangun subhat amat, ada bangun mayo, ada bangun khotam. Nah, kalau bapak-bapak yang membaca buku Sumpit Gading dan Maipuh yang saya tulis ini, hasil penelitian 46 tahun ini ketemu di sini. Kalau tidak ada di Jambi ini. Tidak ada satu buku pun yang menceritakan hukum bangun untuk 6. Nah, itu diputuskan di Bukit Tinggi. Kemudian setelah diputuskan di Bukit Tinggi, Jambi dijajah oleh Belanda secara praktis. Sultan Taha sudah meninggal 1904, maka 1904 sampai 1906 menjelang Residen Jambi orang Belanda itu dilantik, Jambi ini berada di bawah Keresidenan Palembang, seolah-olah dititipkan, gitulah aturan pemerintah sana. Baru pada tanggal 2 Juli 1906 dilantiklah Residen Jambi orang Belanda. Nah, Residen Jambi ini setelah dia dilantik, dia menjalani daerah Jambi ini, mulai dari Jambi sampai ke Kerinci. Akhirnya mereka mengajak orang Jambi ini rapat, pasirah-pasirah semua dipanggil, lalu rapatlah di Tanah Pilih Jambi pada tahun 1908 Masehi. Yang diputuskan di situ adalah tentang emas dan doa adat. Jadi kalau orang memperkosa misalnya, di samping diberi mencuci kampung beras 20 gantang, kambing 1 ekor, ada denda emasnya kecil babatu gedang babukal baiko pekalon, didenda dengan emas sekian untuk si korban dan untuk hakim adat, gitu kan namanya. Nah, itu di Tanah Pilih Jambi. Saya telah menguraikan semua dalam buku saya, tetapi karena satu-satunya saya yang menceritakan ini di dalam buku, orang tidak percaya. Ya udah, bagi saya tidak ada masalah. Nah, gitu kan namanya. Nah, jadi ini mengenai rapat adatnya. Kalian hierarki itu tadi. Di atas sekali ada pucuk undang sama dengan Pancasila. Setelah itu di bawahnya ada undang-undang, ada hukum dasar, adat yang 4 sama dengan undang-undang dasar. Kemudian dibagilah hukum pada 9 macam. Jadi hukum adat 9 macam. Jadi itu yang saya sebut dalam buku saya 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Lahir dari 4 kali rapat adat. 2 kali rapat besar adat. Pertama, rapat besar adat itu di Bukit Seguntang disakralkan dengan memotong kerbau tengah 2. Itu maka dibilang rapat besar adat. Kemudian di Kerinci, potong kerbau tengah 2. Sedangkan rapat adat di Bukit Tinggi dan Tanah Pilih tidak memotong kerbau. Nah, itu anaknya. Kemudian kita kembali. Kenapa orang Jambi ini mengatakan Kota Madia lain hukumannya, Batanghari lain hukumannya, Bungo lain hukumannya, Kerinci lain, Merangin lain. Ini salah kaprah mereka. Mereka lupa. Adat itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya adah atau adat. Artinya perbuatan yang berulang-ulang. Singkatnya kebiasaan. Nah, kalau secara ilmiah, adat itu terbagi pada 3 macam. Pertama, adat dalam arti budaya. Budaya itu, Bapak ada yang bakapiah, ada yang tidak, ada yang baju kuning, ada yang baju hitam, itu budaya. Bentuk rumah, budaya. Ada orang yang waktu istrinya hamil 7 bulan, dia mengadakan sedekah, orang lain tidak. Nah, itu budaya samanya. Ini berbeda-beda. Budaya itu berbeda-beda di setiap tempat. Kenapa? Karena dia tumbuh dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, adat dalam arti etika, dalam arti sopan santun.
Kenapa kalau kita pergi sholat Jumat, kita pakai baju koko, pakai kain sarung, pakai kopiah, bawa sejadah. Padahal kalau kita mau jujur, pakai baju kaos, pakai celana jeans, boleh, tidak ada masalah. Sah sholatnya. Tapi kenapa? Itulah etika. Beda. Nah, yang etika ini juga berbeda-beda di setiap daerah, setiap tempat berbeda-beda. Nah, misalnya dalam segi bahasa, umpamanya bahasa etika. Kalau di kota Jambi, di Merangin, bahasa kamu itu biasa-biasa saja, sopan. Tapi kalau Kerinci, kalau seperti saya nih, kalau Rizal mengatakan pada saya, kamu nak kemana Pak Mutar? Orang yang ada dekat saya, bukan saya yang marah, tapi orang yang ada dekat saya itu bisa memukul kepala Rizal. Saking tabunya kata-kata itu. Nah, ini etika. Nah, ingat, yang disebut dengan budaya dilanggar tidak ada permasalahan, tidak ada hukuman yang mengatur. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Tidak ada orang menegur, tidak ada hukuman. Etika juga seperti itu, dikerjakan boleh, tidak kerja. Tapi kalau dilanggar ada celaan, dicela gitu. Nah, kalau seperti saya yang umur 70 tahun ini, pergi ke masjid pakai celana jeans, pakai baju kaos, pasti orang akan melihat saya semua yang hadir. Awak dah tua, dah hampir mati, kok kayak anak muda milenial sekarang. Nah, kan gitu. Tapi hukum tidak ada. Mau menghukum saya masuk penjara atau hukum syara ada, tidak bisa, tidak ada. Itu namanya etika. Nah, yang ketiga, adat dalam arti hukum. Adat dalam arti hukum itu sama seluruh Jambi ini. Karena yang berwenang membuat hukum itu raju, bukan kabupaten kota. Tidak ada daerah di Jambi ini, mau Kota Media, mau Merangin, Kerinci, Bungu Tebu yang rapat adat membuat hukum adat, tidak ada. Tetap hukum dari Raja Salak dulu. Tapi sayangnya, karena hukum adat itu dibuat 1502 masih, sudah 479 tahun sampai sekarang. Tidak ada surat cepucuk yang mana surat aslinya. Kitab suci Al-Quran itu sudah 1500, tapi ada surat yang kita pakai. Ada yang kita pegang, ini tidak ada. Turun dari mulut ke mulut saja. Nah, dari nenek turun ke bapak, dari bapak turun ke anak, terus menurut semua masyarakat gitu. Maka timbullah perbedaan-perbedaan. Cara mengukurnya adalah dengan menggunakan akal sehat. Sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan sistem ilmu hukum yang ada sekarang ini, baru bisa kita terima. Kalau tidak sesuai dengan akal sehat, harus kita buang. Nah, salah satu contoh hukum bangun tadi. Sejarah hukum bangun itu, dulu kalau orang membunuh orang dibunuh, utang darah dibayar darah, utang nyawa dibayar nyawa. Lalu ada orang lain yang membunuh orang sekarang ini. Lalu orang yang membunuh itu dihukum dengan kerbau 1 ekor beras 100 gantang. Tapi yang makannya orang adat. Si korban tidak dapat apa? Secara akal sehat tidak terima, tidak mungkin, tidak masuk akal. Nah, gitu anunya. Jadi barangkali itu saja dulu yang dapat saya paparkan tentang terbentuknya hukum adat, sejarah hukum adat, dan harus kita sadari hukum adat yang ada di Jambi hari ini adalah diwarisi dari Kerajaan Islam Melayu Jambi. Kerajaan Islam Melayu Jambi itu dimulai dari tahun 1502 Masehi sampai kita dijajah Belanda pada 2 Juli 1906. Lalu kita dijajah Belanda selama 39 tahun, 3 bulan dan 5 hari. Kita dijajah oleh bangsa asing. Lalu kita merdeka. Nah, hukum adat itulah yang kita pakai. Jadi tidak berbeda hukum adat itu sebenarnya. Tapi karena orang adat tidak memahami adat. Na'udzubillah. Coba lihat sekarang. Saya tadi membuat di Facebook. Nutuh kepayang nubu tepian. Itu tidak ada orang adat Jambi ini tahu. Yang duduk di dalam provinsi, dalam kabupaten tidak ada. Yang tahu nutuh kepayang. Apa yang dimaksud dengan nutuh kepayang tubuh tepian itu? Itu sebenarnya ada dalam pasal Undang-Undang 20.
diatur dalam pasal 2 ayat 3 dan 4. Nutuh upayang menubuh meracun binatang hewan darat. Mau kerbau kayak mau rusa, mau babi, mau apa, tidak boleh. Karena akan membahayakan kehidupan manusia. Menubuh tepian juga seperti itu. Menubuh air apa saja, itu tidak boleh. Itu diancam oleh hukum pidana negara 10 tahun penjara. Kalau ada beras 20, kambing 1 ekor, emas 40, emas 1 tahil, emas 1 tahil, tapi bayar ganti rugi segala kerusakan itu harus dibayar. Nah itu, tapi tidak ada orang yang mau belajar itu. Nah, saya secara kebetulan barangkali saya ini termasuk langka di Jambi ini. Yang nama Mukhtar Agus itu cuma 1, kalau 2 bunuh 1. Saya langka juga. Karena kenapa saya katakan saya langka? Saya dari kecil sudah mencatat-catat hukum adat tadi. Lalu mengadakan penelitian yang persisnya betul tahun 1970 itu saya keliling Jambi dan menemui pasirah, mantan pasirah. Kemudian ketika marga hilang, saya mengadakan penelitian lagi pada tahun 79. Berkeliling saya, bayangkan saat itu mobil tidak seperti sekarang. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik sepeda. Nah itu, di mana ada pasirah kumpul dipanggil oleh bupati, saya pergi ke sana. Kalau saya tahu, nah itu caranya dulu. Nah itulah dari hasil penelitian saya menulis buku. Soal diterima oleh masyarakat atau tidak, itu bukan urusan saya. Saya hanya mengatakan yang benar ini, yang salah itu. Kalau ada orang yang mau menantang, yang mau mengajak saya berdebat, saya sangat bersyukur sekali. Debat terbuka dengan siapa saja, dengan tema bukan mencari kebenaran, mencari kebenangan, tapi mencari kebenaran. Nanti hasil debat itu kita bukukan, itulah yang kita tinggalkan kepada anak cucu. Itu buku saya. Baik, barangkali itu saja. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.